Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Subeno Arif, dari Forum News Network. Krisis minyak goreng yang berkepanjangan, antrian di mana-mana, sampai ada yang jatuh korban, ya, di seorang ibu-ibu di Berau, Kalimantan Timur itu yang meninggal dunia karena antri minyak goreng. Ini mendorong DPR untuk mengambil langkah tegas terhadap Menteri Perdagangan Lutfi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengancam akan memanggil paksa Menteri Perdagangan Lutfi jika setelah panggilan ketiga tetap tak memenuhi panggilan atau rapat koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan DPR. Sufmi yang hari Selasa ini memimpin persidangan atau pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 DPR RI menyampaikan hal itu ketika menanggapi interupsi dari anggota fraksi FPKS Amin Aka yang mempersoalkan kelangkaan minyak goreng di daerah pemilihannya. Sekedar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah 2 kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini, saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Kita minta, ya kita sama-sama, kan tadi dibilang rakyat menjerit, Menteri Perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang apa mau pendek, kan begitu. Ini seru ya kalau Ketua DPR, Wakil Ketua DPR menyatakan akan memanggil paksa ini dan ternyata Menteri Perdagangan Lutfi sering mangkir, sudah 2 kali mangkir dan panggilan ketiga. Ini kayak polisi juga rupanya, ada panggilan kedua, ketiga, kalau ketiga tidak dipenuhi juga akan dilakukan panggilan paksa. Nah ternyata Menteri Perdagangan Lutfi ini bukan hanya bolak-balik mangkir ya dengan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Anggota Komisi 4 dari fraksi Demokrat Muslim juga menyatakan bahwa Lutfi itu tidak pernah hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 4. Komisi 4 adalah komisi yang menjadi partner dari Kementerian Perdagangan. Saya melihat Pak Ketua hari ini sangat bijak berkaitan dengan Menteri Perdagangan, Pak Ketua. Saya sepakat harus ada ketegasan karena kami di Komisi 4 juga diundang nggak pernah hadir, Pak Ketua. Jadi saya pikir juga ini langkah yang sangat tepat. Yang kedua, Pak Ketua, sudah hampir 3 bulan kita melihat masih terjadi kelangkaan harga bahan pangan, terutama adalah kebutuhan pokok ya, yang berkaitan dengan minyak goreng ya. Semua fraksi yang hadir di dalam rapat paripurna sepakat dengan keputusan pimpinan DPR nih. Tidak ada yang keberatan, bahkan banyak yang mendukung dan mendorong agar dilakukan langkah itu, pemanggilan paksa terhadap Menteri Perdagangan. Para anggota DPR ini kan mereka baru saja kembali dari dapil. Mereka kemudian menyerap aspirasi dari warga, mereka juga menjalani reses. Dan saya kira mereka sebagian juga menyaksikan sendiri secara langsung realitas adanya kelangkaan minyak goreng yang masif ini di dapil mereka masing-masing. Saya agak meyakini bahwa hampir semua anggota DPR menemui realitas ini karena memang kita tahu bahwa kelangkaan minyak goreng ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Lili Nur Hamidah, menggambarkannya ini, situasi ini sebagai sebuah ironi di negeri yang sekarang ini menjadi surga kelapa sawit. Karena Indonesia ini kan adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Apa yang saya sampaikan ini saya beri judul paradok atau ironi negeri surga. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit per 2021 sebesar 15,8 juta hektar, di mana penguasaan korporasi besar swasta seluas 8,42 juta hektar atau 55%,
sedangkan sawit rakyat seluas 6,8 juta hektar atau 40,3% dan sisanya dikuasai oleh negara atau 3,84%. Produksi sawit kita per 2021 49,7 juta ton. Ironi yang pertama, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pangan, di mana telah dilahirkan BPDPKS, namun demikian bahwa alokasi anggaran untuk peremajaan sawit rakyat hanya dapat menikmati 6,59 triliun atau 4,73%, dan ini dibandingkan dengan subsidi atau insentif untuk biodiesel yang diberikan kepada para korporasi swasta besar sebesar 110,3 triliun atau 79,04%. Ini menjadi pertanyaan besar terutama di Komisi 4 tentang rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan kita bersama ketika dulu melahirkan undang-undang ini dan juga amanat untuk melahirkan adanya BPDPKS. Yang kedua, bahwa antrean yang mengular dan panjang yang itu hampir dilakukan umumnya kaum perempuan, para ibu-ibu, para emak-emak, dan melahirkan korban satu nyawa, itu terlalu besar buat kita bangsa Indonesia sebagai negeri penghasil sawit terbesar, Ibu. Dan satu kematian ini juga terlalu berat rasanya untuk ditanggung kita, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan entah itu Tuhan, entah itu Allah Subhanahu wa taala, entah itu di hadapan rakyat Indonesia. Perlindungan kita kepada rakyat atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kita nyaris berada di titik terendah dalam situasi akhir-akhir ini. Sudah lama yang namanya sistem pangan dan politik pangan kita nyaris dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan oligarki, dan itu ternyata tidak omong kosong. Ketika Menteri Perdagangan pada tanggal 9 bulan 3 2022 menyatakan bahwa ada 415 juta minyak goreng yang raib di pasaran. Lalu Menteri mengatakan bahwa seharusnya ini diusut dengan tuntas oleh pihak aparat keamanan atau Polri. Kita sampai sekarang belum tahu seperti apa tindakan dari Polri atau Bareskrim. Sampai hari ini yang namanya DMO 20%, yang seharusnya dengan intervensi 3,6 triliun, itu masyarakat boleh dikatakan mungkin bisa mandi minyak goreng, Ibu. Tapi jangankan mandi minyak goreng. Untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter saja, mereka harus pertaruhkan nyawanya. Nah, saya kira DPR harus menyatakan sikap dengan sangat tegas bahwa kita melawan semua mafia pangan dan semua pihak-pihak non-state actor yang mengambil keuntungan dari situasi krisis ini. Realitas yang sama juga didapati oleh anggota fraksi PKS Aminaka. Dia merasa heran bagaimana mungkin terjadi kelangkaan minyak goreng sudah lebih dari 5 bulan, namun pemerintah tak mampu menyelesaikannya. Sudah 5 bulan krisis minyak goreng di negeri ini terjadi. Harga melambung tinggi yang kemudian disusul dengan kelangkaan. Sebulan lebih kita menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantri panjang demi 1-2 liter minyak goreng. Bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan. Arut-marut tata kelola minyak goreng di sebuah negeri penghasil 58% sawit dunia, dan ini yang terbesar, adalah sebuah ironi. Terlebih, hal itu berlangsung selama berbulan-bulan. Tahun 2021, Indonesia memproduksi 46,88 juta ton CPO. Tahun 2020 sebesar 47,03 juta ton. Tahun 2019 sebesar 47,18 juta ton. Kebijakan DMO sebesar 20%, faktanya sampai saat ini tidak berjalan efektif karena kelangkaan semakin menjadi-jadi. Wibawa pemerintah pun dipertaruhkan. Saya memandang karut-marut minyak goreng disebabkan oleh 3 kemungkinan. Pertama, kebijakan DMO tidak dipatuhi. Yang kedua, DMO dipatuhi tapi CPO hasil DMO tidak sampai ke tangan produsen minyak goreng. Dan ketiga, banyak penimbun dan atau ekspor ilegal minyak goreng. Pemerintah mempunyai semua instrumen untuk bisa menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tidak seharusnya Satgas Pangan misalnya menjadi macan ompong. Terlebih aturannya sudah jelas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal
107 tegas memberi sanksi penjara 5 tahun atau denda 50 miliar bagi siapapun yang menimbun kebutuhan pokok. Dalam Permendak nomor 6 tahun 2022 yang mengatur kewajiban DMO 20% serta harga eceran tertinggi minyak goreng, ada sanksi pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar. Pimpinan yang saya hormati, konglomerasi produsen CPO, di mana 49% produksi sawit dikuasai hanya oleh 5 produsen saja, seharusnya memudahkan pemerintah untuk mengontrol kebijakan DMO CPO ini. Jika mereka taat DMO, setidaknya 70% kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga sudah bisa dipenuhi dari 5 produsen sawit itu. Kita prihatin karena banyak industri minyak goreng, baik kelas menengah maupun kecil, yang mereka tidak menguasai produksi CPO harus gulung tikar karena tidak memperoleh pasokan CPO dari DMO. Mereka mati di negeri lumbung sawit. Agar efektif dan berkeadilan, fokuskan saja kebijakan DMO kepada eksportir CPO yang menguasai usaha dari hulu sampai hilir. Dan dari lebih 35 produsen minyak goreng di Indonesia, hanya 16 saja yang menguasai usaha dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Melalui sidang dewan yang terhormat ini, saya meminta pimpinan untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng ini. Hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan yang pro rakyat kecil dan mengawalnya dengan sebaik-baiknya. Juga kebijakan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka adalah pahlawan ekonomi bangsa ini. Terima kasih pimpinan. Nah, sekarang kita tinggal tunggu ketegasan pimpinan DPR. Kapan Menteri Perdagangan Lutfi akan dipanggil kembali? Kalau kita telusuri pemberitaan di media, ini Lutfi ini sudah berkali-kali berjanji akan menyelesaikan krisis minyak goreng. Saking kesalnya ya, karena Menteri Perdagangan hanya bisa janji-janji tapi tidak bisa memenuhi realisasi, tidak merealisasikan janjinya. Ini seorang mama di Lampung, ini kebetulan dia sempat bertemu dengan Lutfi ketika sedang melakukan sidak ke pasar di Pasir Gintung nih di Bandar Lampung. Dia langsung marah kepada Lutfi. Tolong, di Lampung ini perempuan banyak yang pingsan gara-gara minyak. Iya, tolong ya. Saya lagi beresin. Iya, Juni. Kasih tahu, Jun. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Biar tante yang ngomong. Saya lagi beresin. Iya, tolong Saya ya. datang khusus. Jadi jangan mati di rumah. Lutfi ini tetap kembali menebar janji kosong, bahkan berjanji akan memastikan menjamin krisis minyak goreng tidak akan terjadi pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini sudah di depan mata, ini tinggal menghitung hari. Ya, saya kira dalam nggak sampai 2 pekan ya, atau sekitar 2 pekan lagi kita akan sudah memasuki bulan Ramadan. Tapi tanda-tanda krisis itu bukannya semakin mereda, tapi malah makin parah. Presiden Jokowi sendiri sebelum berkemah di ibu kota negara, itu seperti dikatakan oleh Istana, ya Seskap akan segera menyelesaikan krisis minyak goreng ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan mengklaim Presiden Jokowi itu sangat memahami persoalan minyak goreng ini. Kalau paham, mengapa ya kasusnya sampai berlarut dan sekarang sudah hampir setengah tahun namun krisis terus berlanjut. Semoga saja setelah camping di calon ibu kota negara baru, saya di titik 0 calon ibu kota negara baru itu Presiden dapat wangsit dan minyak goreng krisisnya ini dapat segera diselesaikan. Saya tidak bisa membayangkan bila krisis minyak goreng kemudian diikuti oleh krisis kebutuhan pokok lain, naiknya harga-harga kebutuhan gas, BBM, gula, dan listrik, itu naik semua dari itu terus berlanjut sampai bulan Ramadan. Apa yang akan terjadi? Saya Harus Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.